warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuner semuanya yang mungkin sekarang masih tetap di rumah saja pastinya. Kembali lagi kita di Tribun Business Forum seri ke-12. Dan tentunya pada sore hari ini saya ada di studio Tribun Timur karena kita mengingat sekarang masih pandemi COVID-19. Pastinya kedua narasumber saya yang hadir pada sore hari ini ada di kediaman masing-masing. Dan tentunya itu tidak mengurangi diskusi kita ya, tidak mengurangi maknanya yang akan kita bahas pada sore hari ini. Karena mengingat memang kita sama-sama harus mensupport pemerintah untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan siap. Ya, dan Tribuners dan juga untuk kedua narasumber saya yang keren-keren sekali pada sore hari ini, tentunya yang akan kita bahas adalah terkait dengan wisata ya. Karena saya perkenalkan dulu kedua narasumber saya yang tentunya sudah semangat sekali sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini di Tribun Business Forum. Saya yakin Bapak Ibu ini sangat sibuk sekali punya mungkin lagi ganjaran promo virtual atau apapun di luar sana, tetapi meluangkan waktunya untuk ikut gabung di sini untuk menjawablah pertanyaan masyarakat juga, para Tribuners di rumah juga terkait wisata virtual yang juga lagi gencar digaungkan oleh pemerintah. Nah, kebetulan temanya juga pas sekali, virtual tour. Apakah perlu? Tapi sebelum kita dengarkan seperti apa, saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ketua DPD Asita Sulsel, Bapak Didi El Manaba. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tohful Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Pak Didi semangat, kita juga jadi semangat ini. Amin. Semangat kapan wisata lagi ya. Dan yang kedua tentunya tidak kalah keren ya, owner dari Raja Wisata, Ibu Mawardah. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tribuners. Ya, jadi kita menyebutnya yang nonton ini atau yang nonton Tribuners ya. Event-eventnya Tribun sebagai Tribuners. Baik, siap. Gitu. Jadi mungkin sebentar bisa disapa-sapa lah mereka terkait yang terkait konsep dari virtual tour itu. Iya. Dan karena mungkin mereka sudah sangat penasaran, langsung saja mungkin saya beri kesempatan ke Pak Didi dulu nih Pak, karena sekarang seperti kita ketahui ya, pemerintah lagi menggaungkan mengenai virtual tour. Jadi bukan actual tour nih. Kita biasanya kan kalau misalnya mau wisata ya ada travel yang bisa membantu kita untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang keren untuk liburan, baik itu yang ada di luar negeri ataupun yang ada di Indonesia. Tapi karena sejak Februari kemarin tidak ada lagi aktivitas wisata yang mungkin dilakukan, ya kan? Ya. Dan tentunya juga berpengaruh sekali lah Pak bagi para event trader para pemilik travel, ya kan? Karena di Makassar juga kita tahu banyak sekali, khususnya juga yang tergabung di Asita. Nah, mungkin Bapak Didi juga bisa memberikan gambaran dulu lah bagaimana pandangannya soal virtual event ini yang sedang digaungkan oleh pemerintah. Idealkah memang untuk kita laksanakan atau seperti apa? Silakan Pak Didi. Baik, sekali lagi selamat sore, salam Tohful Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan Ibu Mawardah. Siapa Ketua? Ya, Mbak Sukma dan tim Tribuners dan Travelers saya menyebutnya kepada seluruh penikmat perjalanan wisata. Ibu Wardah yang salah satu juga anggota Asita andalannya Asita juga umroh. Yang pertama saya ingin kita tetap bersyukur, tetap berdoa masih di masa pandemi ini ya. Tentunya saya juga ingin menyampaikan sedikit berita baik bahwa kita sudah pecah telur dalam tanda petik. Sudah adanya tour outbound ya. Outbound itu Mbak Sukma wisatawan yang kita bawa dari dalam ke luar negeri. Itu sudah ada, kita sudah ada grup yang ke Turki dan beberapa negara ya.
Jadi itu dilakukan oleh salah satu biro perjalanan yang ada di Jakarta. Nah, itu kita syukuri, berarti ini kan sudah bisa mulai bisa berjalan. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa saya juga mewakili kurang lebih 300 anggota ASITA, travel agent tentunya di seluruh Sulawesi Selatan, mengucapkan salam dan apresiasi buat Tribun dan Tribuners atas undangan ini. Saya hanya menjadi orang yang bisa mewakili mereka. Kemudian saya sebelum acara ini ya Mbak Sukma, Tribuners dan para travelers itu sempat begitu saya share link promo untuk live virtual ini, ada beberapa kawan-kawan ya sesama pengusaha travel maupun stakeholder pariwisata lainnya yang banyak memberi masukan terkait dengan topik yang akan kita bahas ini. Apa perlukah travel secara virtual? Virtual tour. Nah, ya. Ini kan kalau kita ingin membahas sesuatu bagus juga kalau kita menghimpun banyak informasi juga dari kemauan dan aspirasi daripada stakeholder dan teman-teman. Nah, memang saya bisa katakan bahwa masih 90% lebih mengatakan bahwa mereka lebih cenderung perjalanan atau traveling itu dilakukan secara aktual. Fisik. Ya. Aktual. Ya. Betul, biar bisa foto, Pak. Ya, kemudian saya sebagai alhamdulillah saya juga di bisnis ini sudah hampir 30 tahun. Saya tidak pernah tidak fokus dengan suatu bisnis yang saya geluti, jadi alhamdulillah. Dan 10-15 tahun terakhir perusahaan saya juga banyak melakukan perjalanan outbound yang memang saya tadinya fokus di inbound tour. Nah, menyangkut dengan topik yang kita bahas, yang pertama saya ingin menghargai upaya teman-teman travel agent dalam upayanya di masa pandemi ataupun kesulitan di dalam bisnis ini yang untuk bisa tetap bertahan dengan mencoba memberikan suatu stimulan ya. Ya, ataukah bagaimana mereka mencoba dalam tanda petik merangsang para travelers untuk coba melakukan tur secara virtual. Iya. Apalagi tadi yang dikatakan Mbak Sukma, ini pemerintah juga kan. Ini pemerintah yang ya. Iya. Tetapi apa yang itu di satu sisi saya menghargai dan mengapresiasi. Tetapi di sisi lain ya memang melihat juga saya tidak mau membandingkan bahwa virtual dengan tur yang secara fisik saya ingin katakan ini tidak sama sekali, ini suatu proses yang sangat berbeda. Ya, tidak bisa kita samakan. Saya ingin mengatakan bahwa virtual travel ini kalau kita lihat dari sisi itu tadi upaya travel agent untuk bisa mengais suatu rezeki walaupun tidak sebanding dengan melaksanakan tur yang secara nyata, ini lebih kepada promosi atau destination knowledge. Ya, ini sebagai promosi suatu destinasi atau bagaimana kita mengetahui destinasi itu secara virtual sebelum secara real kita bisa melaksanakan tur tersebut. Nah, kemudian yang kedua, virtual travel ini itu juga mempunyai satu kelebihan bahwa di virtual travel itu mereka akan misalnya seorang tour guide akan memperlihatkan sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih detail, yang kadang kalau secara tour real kita tidak bisa melihat. Nah, contoh itu kan kamera bisa dibawa ke suatu spot atau titik tertentu yang dimana semua mata bisa melihat bahwa kalau saya tour ternyata kita tidak bisa lihat ini. Nah, itu ada beberapa spot
saya ambil contoh, salah satu destinasi di di Mesir ya, itu adalah kuburannya ini Tutankhamun, Firaun ya, Pharaoh. Nah, kalau kita lihat patung Sphinx atau piramid kan sudah biasa, tetapi kalau kita dibawa melihat kuburannya Firaun itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kamera secara virtual bisa memperlihatkan itu, yang memang sangat susah untuk membawa kamera, ataupun bisa jadi kita akan ditegur kalau mencuri-curi kamera dari sini. Saya rasa itu yang menjadi keunikan dari virtual tour ini. Itu di satu sisi. Tetapi sekali lagi saya ingin kembali bahwa secara virtual maupun secara real atau physically, virtual dan tour secara nyata bisa disamakan. Sangat banyak dia punya perbedaan. Mulai dari experience, proses perjalanan, kulinernya, belum lagi saya tidak usah bilang foto-fotonya. Itu foto-fotonya Kita penting sudah sekali. berada di satu tempat, ya betul sekali. Kita berada di satu tempat itu tidak akan bisa terpisahkan dengan ini. Jadi saya kembali lagi bahwa virtual ini bisa menjadi presale suatu travel agent atau tour operator sebelum bisa nantinya akan melaksanakan suatu tour yang nyata. Mungkin sementara begitu. Sambil kita nanti masuk ke ini lagi. Jadi kayak gambaran awal dulu gambaran ya, ini awal, wah betul. nanti destinasi akan Betul kalian sekali. kunjungi ini begini spesifiknya deh kalau mau ke sana. Ya. Ada gambaran lah kalau ya udah kalau saya nanti mau ke Mesir bisa berkunjung ke sini. Ya, betul. Jadi memberikan tambahan tambahan pengetahuan begitulah kepada mereka yang ingin travel ya. Apalagi kalau sampai ke luar negeri. Baik, menarik sekali Pak Didi, dan sebentar tentunya akan kita bahas lebih detail lagi. Tapi saya mau dengar dulu nih dari Ibu Mawarda, selaku pelaku nih pastinya sebagai owner dari Raja Wisata yang mungkin selama ini sangat gencar untuk melakukan mengajak masyarakat untuk travel baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, mungkin dengan adanya sekarang asosiasi juga gencar melakukan virtual tour ya kan, apalagi hal ini didukung pemerintah karena dianggap kan tidak ada kumpul-kumpul atau apa dan sebagainya, dan masyarakat tetap bisa memanjakan matanya, menambah pengetahuannya meskipun tidak secara aktual. Nah, mungkin silakan Ibu Warda bisa memberikan bagaimana pandangannya, pendapatnya terkait virtual tour ini. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Mbak Sukma, Tribuners, Tribun Timur, terima kasih atas undangannya. Terus terang ini memang hal yang menarik. Ini ada dua sisi yang ada plus dan minus kalau bicara tentang virtual tour. Tapi betul kata Pak Ketua bahwa kami selaku agent, pelaku bagian dari salah satu pelaku industri pariwisata, ini tidak mau virtual ini menjadi poin utama, tidak mau membawa ini menjadi hal yang utama. Kenapa? Karena virtual tour ini adalah hanya bagian atau program untuk mengisi kekosongan sebenarnya. Jadi kita sih berharap bahwa ini hanya sebuah triggers awal aja yang kita butuhkan untuk bagaimana kita terus bisa berkomunikasi dengan customer kita, bahwa kita bisa tetap eksis, bahwa kita bisa terus menyampaikan informasi. Nah, salah satu metodenya adalah virtual tour. Karena kan kita nggak bisa jalan nih setelah Februari, praktis semua aktivitas traveling berhenti karena ditunjukkan dengan pembatasan transportasi, ditunjukkan dengan penutupan beberapa negara dan seterusnya. Nah, virtual tour ini memang sebenarnya bukan hal baru ya, bukan hal yang baru terjadi saat pandemik. Ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemik. Cuman memang dulu mungkin fokusnya itu dilakukan oleh operator. Jadi tidak ke customer atau tidak ke end user. Jadi biasanya kita dapat virtual tour dari operator yang mau memberikan kita edu trip misalnya ya, memberikan informasi atau produk knowledge destination untuk agent. Nah, tapi karena kebutuhan kita di saat pandemik ini, di mana kita memang hampir tidak punya aktivitas sama sekali, idle ya, tidak bisa berpergian. Nah, virtual tour ini menjadi sebuah sarana, salah satu sarana kita untuk menyampaikan destinasi ke masyarakat. Nah, betul kata Pak Ketua, Pak Didi tadi bahwa
yang menarik sebenarnya dari sisi virtual tour adalah bahwa karena ini perangkat, kalau idealnya ya, ideal virtual tour itu kan memang harusnya menggunakan perangkat teknologi yang kameranya harus yang wide, yang 360 gitu ya. Kemudian yang nonton juga itu harus menggunakan VR, harusnya idealnya VR, virtual reality, sehingga mereka seolah-olah memang berada di lokasi tersebut. Kita bicara ideal, tapi kalau sekarang yang saya lihat teman-teman agent biasanya tidak melakukan itu lagi ya. Jadi memang sebenarnya lebih bentuk virtual tournya itu banyak yang saya lihat lebih ke arah documentary travel aja gitu. Jadi tapi betul bahwa ini menjadi sarana pre-sale, sarana untuk melakukan interaksi ke customer. Bisa jadi ini menjadi triggers, bisa jadi ini menjadi motivasi buat customer untuk segera pengen melakukan perjalanan gitu. Jadi saya juga sama berada di posisi yang sama dengan apa yang disampaikan Pak Ketua, karena saya bagian dari pelaku industri pariwisata yang merasa sekali dampaknya virtual tour ini. Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa virtual tour ini bukan bisnis. Bukan harusnya dia tidak menjadikan bisnis, dan travel agent harusnya tidak menjadikan ini sebagai bentuk bisnis, tapi menjadikan ini sebuah bentuk program. Makanya kalau saya melihat yang ada yang dijalankan oleh teman-teman agent saat ini, sebenarnya virtual tour banyak yang free malah. Ya, banyak yang free, nggak berbayar. Kalaupun berbayar, sifatnya lebih sukarela. Ada yang kadang-kadang sifatnya bebas, mau memberikan berapa aja untuk fee admin istilahnya ya, mungkin untuk kuota dan seterusnya. Lebih banyak ke free, karena tidak semua orang bisa dijangkau oleh virtual tour. Harus yang melek teknologi juga gitu ya. Segmennya mungkin ya lebih ke milenial. Mungkin kalau orang tua udah nggak nyampe tentang virtual tour ini. Jadi that's why mungkin memang tidak bisa digeneralisasikan. Jadi betul-betul kalau menurut saya virtual ini adalah sarana komunikasi aja untuk menyampaikan ke orang-orang bahwa program ini akan tetap berjalan. Begitu pandemik berlalu, kita akan kembali lagi aktif, dan yang ingin kita jual adalah bukan virtual tournya, tapi aktual tournya, tour yang fisik. Jadi pra-eventnya lah mungkin kalau kita sebut seperti itu. Jadi nanti sodesnya ya kalau mau merasakan yang lebih seru ya harus melakukan perjalanan langsung gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Sukma. Terima kasih Bu Wardah. Menarik sebenarnya tadi disampaikan oleh Ibu Wardah dan juga Pak Didi bahwasanya ini bukan yang utama sebenarnya ya. Iya. Karena yang aktual pasti itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat juga. Bagaimana mereka benar-benar bisa merasakan berada di tempat itu. Meskipun sekarang mungkin teknologi sudah semakin canggih dan sebagainya, kamera sudah bagus, sudah memberikan kita, tapi kan tentu sensasinya juga beda. Iya, pengalamannya nggak bisa tergantikan. Pengalamannya. Jadi lebih ke mengisi waktu luang aja kali ya, sama kita nonton YouTube kan, biasa kita nonton YouTube untuk cari informasi. Nah ini virtual tournya juga bisa jadi wadah untuk menambah wawasan kita soal destinasi. Jadi udah ada ini lah istilahnya kayak, oh ya nanti kalau saya ke Malaysia misalnya, saya sudah nonton, kalau di sana pengennya ke sini. Iya, betul sekali. Tapi menarik pastinya ini, ibaratnya kan masyarakat juga pasti belum tahu lah, mereka belum sepenuhnya secara luas bisa mengakses untuk menyaksikan event virtual tour yang sedang tentunya gencar-gencarnya nih dilakukan oleh para pelaku di industri pariwisata ini. Nah, baik, saya ke Pak Didi lagi nih Pak. Ini kan sekarang mungkin di Asita Makassar juga sedang gencar melakukan itu ya. Pak Didi sendiri mungkin sudah pernah beberapa kali mungkin bagaimana menyiarkan itu kepada para pelanggan setianya ya gitu dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan tadi kan disampaikan kalau ada lebih dari 300 anggota dari Asita nih yang tergabung, dan kebetulan Pak Didi sini mewakili teman-teman mereka yang memang terjun di industri pariwisata ini. Bagaimana respon mereka Pak? Ini pastinya kan ada pro kontra juga. Dan saya yakin sekali kalau kita bicara soal travel kan tidak bisa kita pungkiri juga kalau ada dari beberapa yang mereka sejak pandemi sampai sekarang mungkin memilih untuk tutup dulu, tidak ada aktivitas sama sekali, tidak ada promo dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kalau di Asita DPD Sulsel sendiri Pak, respon mereka?
Jadi Mbak Sukma, tidak sedikit memang kawan-kawan kami ya, anggota SITA yang tutup, merumahkan karyawan, meminimize operation, kemudian mengurangi segala aktivitas yang terkait dengan operasional kantor. Itu tidak sedikit, karena memang ini sudah berjalan ke bulan ke-7. Menurut pantauan kami selaku asosiasi dari teman-teman, memang ya bisa saya katakan hampir 100% tidak berjalan bisnisnya. Adapun memang saya selalu menghimbau teman-teman, baik pada saat kami melakukan diskusi di grup WhatsApp ataupun secara langsung, ada event tertentu yang kami bertemu, saya selalu sampaikan bahwa ayolah kita semangat dengan kita buka kantor dengan mempersiapkan program-program ataupun materi-materi promosi yang akan kita lakukan di masa pandemi ini untuk kita tuai nantinya pada saat pandemi sudah berlalu. Saya memberi semangat dan motivasi kepada seluruh anggota. Bagaimana kami juga harus berhadapan dengan sekolah-sekolah pariwisata yang juga harus melaksanakan, mereka punya program yang namanya PKN atau praktek kerja nyata yang dilakukan di travel agent. Nah, kalau mereka tidak laksanakan itu, mereka akan tertinggal sekitar satu semester untuk pelaksanaan itu. Nah, hal-hal ini yang selalu kami pikirkan juga. Untuk itu saya sampaikan lagi kepada kawan-kawan bahwa ayolah kita sementara menjadi dosen dulu. kita sementara menjadi guru dulu untuk mereka. Kita punya banyak waktu untuk bisa mengedukasi mahasiswa-mahasiswa di kantor-kantor kita. Kita buka kantor, kita menjadikan kantor kita menjadi suatu ruang di mana mereka bisa belajar, ya, menggali informasi yang bisa kita beri di industri kita masing-masing, sehingga di masa pandemi ini betul-betul bisa bermanfaat, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi kita bisa bermanfaat buat orang yang banyak. Kita bisa bermanfaat sebagai seorang yang juga bisa mendidik, memberikan ilmu yang bisa bermanfaat. Nah, kembali ke tadi, bahwa memang virtual saya bisa katakan bahwa ini adalah salah satu bentuk promosi, upaya promosi yang dilakukan oleh travel agent, upaya promosi yang dilakukan oleh pemerintah di masa ini, dan saya yakin bismillah kita akan insya Allah tuai hasilnya pada saat masa pandemi ini selesai, kalau industri dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah Indonesia ini memang bisa memanfaatkan ini sebagai salah satu cara kita membuat orang akan greget, ya, greget untuk datang ke destinasi itu, greget untuk memakai travel agent ini dengan dia punya program yang luar biasa, mungkin kemudahan, dan yang paling terakhir murah. jadi murah. Itu penting, jangan salah bahwa pemerintah juga tidak bisa hanya membuat suatu promosi secara virtual, tetapi dia juga harus bisa memberikan stimulus ke semua destinasi wisata, ke semua industri pariwisata, bahwa industri ini salah satu industri yang paling terpuruk, saya harus katakan itu, dan itu harus dibantu. Mbak Sukma, kami adalah pembawa devisa negara yang terbesar. Travel agent ini dari tahun 60-an, ya, saya kebetulan 2 generasi bekerja di industri ini, itu kami mendatangkan wisatawan tidak sedikit, ya. Itu sudah jutaan wisatawan kami membantu pemerintah stakeholder untuk mendatangkan. Nah, maksud saya begini, pemerintah juga harus bisa melihat bahwa bisnis ini adalah bisnis yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan upaya yang sangat kuat untuk bisa bertahan, ya. Membuat suatu travel agent tidak gampang, tidak segampang banyak orang-orang yang biasa online itu tidak gampang. Tidak mungkin ada sekolah pariwisata kalau ilmunya gampang. Nah, saya kembali lagi bahwa memang
Begitu, Mbak Sukma. Jadi saya ingin ini juga pemerintah juga terketuk hatinya untuk bisa melihat bahwa bisnis ini tidak main-main. Kami menggerakkan wisatawan itu tidak sedikit, ya. Jadi jangan nanti ada masalahnya travel agent, baru itu lagi yang disorot. Saya juga minta terima kasih sama media karena media yang banyak bantu kita mempromosikan pariwisata. Siap. Siap. Jadi intinya kalau di Asita sendiri, teman-teman dari Asita emang sudah paham semuanya ya Pak ya dengan konsep virtual tour ini, dan sudah ada beberapa yang betul. melakukan berarti apa ya, mungkin masih di internal mereka nih. Karena itu atau sudah ada secara karena itu salah satu upaya Mbak Sukma, itu salah satu upaya mereka untuk bisa tetap eksis dalam sisi, kalau saya menyebutnya sisi promosi. Saya tidak mau menyebutnya, kata Mbak Wardah tadi, ini mungkin tidak bisa dijadikan satu bisnis ya, tetapi sedikit juga teman-teman yang menjual virtual ini ya mungkin ya untuk biaya apa namanya mereka online. Itu kan juga membeli apa namanya membeli suatu upaya. Informasi itu kan tidak gampang. Itu juga harus dihargai. Betul. Ya, tetapi sekali lagi saya tidak mau menyamakan virtual tour dengan actual tour. Iya. Kalau saya pribadi sih lebih ke sensasinya emang beda, Pak. Jadi kan kita bayar, kita mau datang ke sana, kita mau icip kulinernya, kita mau tahu apa oleh khasnya, bagaimana bahasanya, kan begitu sebenarnya. Berinteraksi dengan teman tur kita dan lain-lain apa semua. Menambah keluarga baru juga, kenalan baru juga, itu sebenarnya yang kita cari saat kita menabung nih, dari misalnya saya nabung dari Januari sampai apa untuk liburan ya. Kayaknya hobi juga Mbak Sukma Travelers ini ya. Tapi saya masih ya di sekitar-sekitar dekat-dekat Pak. Iya, baik. Kalau dari Mbak Wardah sendiri kan tadi bilang ini sebenarnya poinnya adalah bagaimana kita menjadikan ini sebuah program juga untuk mengenalkan apa namanya destinasi wisata baru, apalagi ada yang baru, ada yang menarik dan mungkin belum dijangkau oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya ini dijadikan sebagai bisnis, kalau Pak Jadi bilang tadi ya tidak apa-apa. Ini kan juga sebagai ajang promosi juga buat kami, dan itu kan berbayar ya. Tapi pilihan sebenarnya. Pilihan. Iya, tinggal pelakunya mau menjadikan ini. Cuman balik lagi bahwa harusnya sih kita tetap fokus untuk menjual paket tur aktual kita gitu loh. Kalau ini sebagai untuk mengisi kekosongan saja, oke, gitu. Tapi jangan saya cuman khawatir karena saya sangat sepakat sekali dengan Pak Ketua bahwa dan memang saya ingin menyuarakan bahwa kita nggak boleh kebablasan juga soalnya dengan virtual tour ini. Jangan sampai kita terlalu terlalu terdigitalisasi sehingga kita lupa bahwa yang perlu kita bangun adalah kepercayaan diri agent untuk kembali bisa berjualan, bisa beroperasi normal, bisa melakukan traveling lagi dengan customer. Itu sebenarnya yang mau kita capai gitu loh. Jadi makanya saya kalau Raja Wisata sendiri virtual tour ini saya tidak jadikan bisnis ya, meskipun mungkin ada beberapa yang menjadikan ini sebagai alternatif, karena menurut saya ini hanya sebuah teaser, sebuah program, sebuah sarana komunikasi supaya kita bisa dilihat bahwa kita nggak mati nih, kita masih hidup gitu. Kita masih hidup, kita masih ada, bahwa kita punya program, tapi program kita memang nggak bisa jalan sekarang karena kita terhalang oleh pandemik, masih ada lockdown dan seterusnya gitu. Jadi yang ingin saya deliver dari virtual tour ini, kalau menurut saya bahwa kita memang agent harus melek teknologi, harus menjangkau lebih banyak orang, medianya bisa macam-macam. Bukan cuma di virtual tour sebenarnya. Kalau kita punya sosial media, platform sosial media, dengan kita memposting dokumentari perjalanan kita, kan itu secara tidak langsung kan mungkin bisa mengangkat kembali motivasi orang-orang untuk pengen deh traveling lagi gitu kan. Sebagai pengingat lagi gitu loh. Bukan cuma virtual tour, banyak sebenarnya metode-metode yang bisa kita lakukan untuk stay connect dengan customer kita. Jadi kalau menurut saya memang virtual tour ini menarik sebagai sebuah sarana
Tapi sekali lagi kalau saya berada di posisi agent, saya ada banyak sekali orang yang terlibat pelaku industri pariwisata yang saat ini Mbak Sukma Iya. harus bersembunyi dulu di belakang layar karena nggak ada pekerjaan gitu Di loh. balik layar. Iya gitu, jangan Makanya sampai hadirlah mereka industri rumah tangga sekarang banyak iya zaman-zaman. iya, jangan sampai Iya, mereka makanya. apa namanya berubah mindset untuk udah deh cukup beli kuota aja, punya gadget, udah bikin virtual tour aja gitu. Nah ini yang kita nggak, kalau dari sisi saya ini yang harusnya jangan sampai ke sana gitu. Jadi betul-betul virtual ini adalah kita anggap sebagai sarana komunikasi aja, sarana pre-selling tadi seperti Pak Ketua bilang, sarana promosi. Jadi ke depan kita bisa lebih mudah untuk melakukan aktivasi karena kita udah melakukan sosialisasi sebelumnya. Saya sepakat Pak Ketua tadi bilang bahwa harusnya kita tuh jangan nunggu vaksin ada dulu baru kita promosi gitu ya. Iya, Tapi harusnya kita udah mulai lakukan dari sekarang. Iya, kita minimal kita harus simpan energi kita untuk terus optimis, untuk terus bisa menginformasikan hal-hal positif tentang industri traveling. Karena kalau tidak, kita baru nanti nunggu semuanya pulih, rasanya itu akan cukup panjang. Dan keputusan untuk melakukan perjalanan itu juga nggak gampang, gitu. Jadi harus selalu diedukasi. Publik harus selalu melihat hal-hal yang positif tentang industri pariwisata supaya kita sama-sama bisa mendorong. Termasuk juga kita butuh dorongan media lah. Tribun Timur juga ya sering-sering mengeksplor destinasi mungkin supaya ini bisa menjadi triggers buat kita semua segera bisa keluar dari kondisi ini. Gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Sukma. Jadi saya sebenarnya kalau melihat orang Indonesia pada umumnya nih Pak ya, atau di Sulawesi Selatan lah, saya yakin kalau misalnya yang soal konsep virtual itu bukan menjadi pilihan utama mereka, pasti lebih suka yang datang langsung karena contoh aja nih yang kemarin kayak 17-an Agustus mungkin juga sudah baca kan yang informasinya bagaimana para yang berkunjung ke Malino sampai membludak mereka hanya untuk merayakan 17-an. Itu artinya kan keinginan mereka untuk berada di alam misalnya untuk tidak stay di rumah itu benar-benar sudah tidak bisa dibendung lagi. Bendung lagi, kan betul. Itu sampai 10.000 lebih mereka yang ada ke Rama, ada ke Bawah Karaeng. Belum lagi kalau misalnya emang travel nanti sudah benar-benar sudah bisa beroperasi ya kan? Itu kan deh mungkin yang mau ke Bali, ke Jogja atau bahkan destinasi wisata yang ada di luar negeri itu hanya mata yang bisa menikmati. Hanya mata yang kenyang ya Pak. Jadi menambah wawasan aja sebenarnya kalau ada ini di sana, ada itu di sana. Tapi kita tidak bisa merasakan dan itu tidak bisa diabadikan di Instagram pastinya. Ini penting loh sekarang Pak. Apalagi kalau pasarnya juga ada para milenial, saya emang suka traveling. Nah, tapi kalau seperti itu kan kita juga belum tahu nih kapan sebenarnya pandemi akan berakhir, kapan pemerintah benar-benar mengizinkan kita untuk traveling lagi, bagaimana pemerintah memberikan izin lagi kepada para pelaku industri pariwisata untuk bisa bergerak lagi dan sebagainya, kita belum tahu, belum ada gambaran lah, masih ambigu ya, masih ambigu sekali. Jadi sebenarnya dengan apa yang dilakukan tadi virtual tour itu kan sudah salah satu mengisi itu ya, sudah mengisi bahwasanya ini saya masih ada, Raja Wisata masih ada gitu. Teman-teman dari Asita masih gencar dengan promonya dan sebagainya. Jadi masyarakat juga masih ingat dan mereka mempersiapkan tabungan untuk bisa menikmati misalnya untuk bisa jalan-jalan lagi dan sebagainya. Tapi tentunya kan ada tantangan juga ya yang harus dihadapi. Mungkin dari Pak Didi ini kan kita melihat masyarakat sekarang meskipun mereka sudah rata-rata sudah punya gadget semua, mereka sudah bisa akses sekolah. Anak-anak kan yang apa namanya di rumah aja, yang dulunya mungkin belum punya handphone ya kan, itu anak-anaknya dibelikan handphone semua supaya bisa belajar dari rumah pakai smartphone-nya, ya kan seperti itu. Jadi artinya masyarakat sudah tidak ada lagi lah istilah kalau tidak ada smartphone mereka bisa akses, apalagi kalau misalnya yang memang ada jaringannya ya kan. Itu gimana? Apakah misalnya dari Asita sendiri ada gencar promo atau bagaimana menyampaikan bahwasanya sekarang Asita teman-teman dari Asita khususnya yang tergabung itu masih ada loh dan kita sudah mempersiapkan program menariknya, yang penasaran mungkin bisa akses di mana gitu untuk menyaksikan yang tadi itu event-event virtualnya. Dan apakah berbayar? Itu minimalnya berapa sih Pak?
Ya. Kalau saya misalnya mau lihat itu saya harus siapkan berapa, kan beda sensasinya kalau hanya Ya. dilihat atau bagaimana. Betul. Silakan Pak Didi. Satu kata ini adalah kreativitas. Ya. Kreativitas. Kreativitas adalah bentuk atau upaya yang dilakukan oleh teman-teman, baik kami secara asosiasi maupun kami secara individu di industri masing-masing. Ya. Bagaimana kami coba bisa bertahan, yang tadi dikatakan Ibu Wardah, bisa bertahan dengan promosi, kami bisa bertahan dengan membantu pemerintah mensosialisasikan suatu destinasi, bahwa dengan adanya protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan baik dari asosiasi, pemerintah maupun destinasi, pengelola objek, hotel, restoran, itu akan digabungkan menjadi suatu SOP yang kita akan saling mengisi. Mungkin pada saat nanti di satu destinasi kami tidak perlu lagi menginstruksikan para wisatawan untuk nantinya masuk ke destinasi harus cuci tangan dulu, tetapi secara otomatis destinasi wisata sudah menyiapkan itu. Nah, kami sendiri di Asita sudah melakukan yang namanya saya lupa, simulasi tur. Bagaimana kami melakukan suatu simulasi tur ke Malino, ke beberapa destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Tetapi tempoh hari kami juga terhambat dengan masih adanya pembatasan PSBB yang di beberapa kota itu ditutup, ya, termasuk di Toraja. Zona merah itu ya Pak ya. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa kami, tetapi upaya simulasi yang kami lakukan itu paling tidak bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa travel agent sudah siap dengan SOP tersebut. Itu kami sudah mematchingkan semua SOP itu, baik dari DPP Asita secara nasional, destinasi wisata, ataupun SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah di provinsi, kabupaten, kota, destinasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa memang masa pandemi ini, disinilah kita, jadi saya sangat menyayangkan kalau kita tidak ada suatu upaya memanfaatkan di waktu yang sangat-sangat baik untuk kita belajar, ya. Kita ya termasuk introspeksi diri lah juga, introspeksi industri kita sementara dalam kapasitas dalam tanda petik dicuci untuk bisa nantinya lebih baik lagi, bahwa ternyata memang kesehatan itu sangat penting, apalagi sekarang memang setiap SOP dan kegiatan yang dilakukan beberapa masyarakat itu ditakutkan akan menjadi sebuah klaster, apalagi suatu perjalanan wisata. Nah, ini saya rasa ini salah satu poin penting yang nantinya, walaupun pandemi ini juga sudah berlalu, vaksin sudah ada, obat sudah ada, ini juga tetap harus diperhatikan bahwa memang suatu proses perjalanan wisata itu memang harus betul-betul dia teratur, dia harus disiplin, dia harus bisa mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Nah, ini juga menjadi suatu informasi ke masyarakat, bahwa masyarakat kami harapkan nantinya gunakanlah travel agent. Mau dia berjalan, dia akan jalan secara individu FIT maupun dia in group, ya. Asosiasi, ya. Ya, mau dia milenial, mau dia muda, mau dia tua, pakailah travel agent. Karena dia travel agent ini mengatur suatu perjalanan sangat-sangat profesional dan tidak main-main, Mbak Sukma. Kita mempunyai suatu standarisasi, kita mempunyai sekolah-sekolah pariwisata yang memang banyak SDM-SDM yang saya dengan Ibu Wardah tarik dari sekolah tersebut untuk dijadikan karyawan misalnya, atau on the job training dan lain-lain sebagainya. Jadi maksud saya ingin masyarakat tahu bahwa nantinya kalau saya akan melakukan perjalanan, baik saya keluar maupun mungkin domestic tour untuk keliling Indonesia, sebaiknya saya menggunakan travel agent. Karena saya sudah tidak repot-repot, saya sudah tidak usah mengetahui apa yang harus dan apa yang saya perbuat, dan saya sudah bisa mendapat informasi awal dari travel tersebut. Saya bisa berkonsultasi, saya bisa merencanakan perjalanan saya bisa
membeli dengan harga murah untuk nantinya kita akan berangkat dan lain-lain sebagainya. Itu yang upaya-upaya yang dilakukan oleh Asita baik secara asosiasi maupun akan dijalankan oleh masing-masing travel agent dengan mereka punya regulasi masing-masing. Demikian Mbak Sukma. Ya. Jadi sebenarnya intinya adalah regulasi dari pemerintah juga penting gitu ya Pak ya. Dan memang harus ada kolaborasi. Ya, ini saya mau tambahkan sedikit Mbak Sukma. Ya, silakan Pak. Pemerintah harus mengatur satu regulasi bahwa yang siapa mengerjakan apa itu harus jelas. Tidak boleh sekarang ada orang tupoksinya betul. Aduh, saya suka sekali kata-katanya Mbak Sukma ini. Jangan sampai ada dia adalah seorang tour leader atau tour guide, dia mengerjakan juga pakai tour, tidak boleh. Ada undang-undang pariwisata nomor 10 sudah mengatur itu semua. Siapa mengerjakan siapa. Makanya dalam dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa pemerintah juga harus tegas. Kami tidak gampang dalam mengurus suatu proses perizinan travel agent Mbak Sukma. Belum lagi sekarang persyaratan untuk umroh harus ada bukan lagi ada sertifikasi. Sertifikasi dari dari dinas pariwisata lah, dari apa, ini tidak gampang. Dan untuk membuat suatu lembaga yang cukup kuat, kami di manajemen di travel agent itu memang sangat profesional. Ada yang namanya mengurusi tour, mengurusi tiketing, mengurusi transport, reservasi, dan lain-lain sebagainya, dokumen dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sistematis ya Pak ya? Betul, sistematis. Di sinilah saya ingin menyampaikan melalui Tribun Timur bahwa travel agent sangat profesional dalam menghandle. Jadi di dalam menjalankan suatu bisnis juga, para biro perjalanan ini akan identik dengan jualannya masing-masing. Oh, kalau saya ke Raja Wisata ini kuat dengan outbound-nya dan umrohnya. Oh, kalau saya ke Travel B kuat dengan inbound-nya. Oh, kalau saya ke Travel C kuat dengan dokumennya. Itu akan terbentuk. Sehingga masyarakat tahu mereka mau belanja apa, mereka kemana. Harus kemana. Demikian Mbak. Jadi ada pilihan ya. Sebenarnya itu sebenarnya dibutuhkan juga dari teman-teman dari Asita juga bagaimana memperjelas lah ini untuk travel ini yang fokus untuk apa, biar dan pemerintah harus melindungi itu Mbak. Harus melindungi usaha kami. Tidak boleh ada orang yang lain yang mengerjakan usaha kami. Kalau dia mau jadi travel, bikinlah travel agent. Bikin travel agent yang sudah ada izinnya dan sebagainya gitu ya, supaya bisa juga ikut ini. Nah, baik, menarik. Jadi, tapi saya ke Ibu Wardah dulu. Ini kan terkait tadi Ibu banyak bicara bagaimana sebenarnya soal virtual tour ini Bu ya, bagaimana ini bisa menjadi sebagai sarana di tengah pandemi ini untuk kita mengisi waktu luang lah, menambah wawasan juga dan sebagainya. Tetapi kan kita pasti setiap kali ada kebijakan baru, apalagi ini mengarahnya virtual tour yang identik, yang idealnya sebenarnya kita harus ada di sana menyaksikan secara langsung. Ini mau tidak mau kita harus virtual dulu sekarang. Tapi apalagi virtual itu kan ya ada jaringan lah ya kan, misalnya jaringan yang alot atau apa dan sebagainya bisa diakses dan sebagainya. Itu mungkin Ibu Wardah bisa memberikan penjabaran lah sebenarnya plus minus yang didapat oleh para pelanggan itu apa sih, masyarakat itu apa sih ketika mereka via itu virtual tour. Ya, sebenarnya kalau balik lagi bahwa virtual tour ini positif ya. Kalau dari sisi tujuannya positif sekali, karena memang ini adalah tadi saya bilang sarana komunikasi. Betul. Pasti ada plus dan minusnya juga. Plusnya ya tadi masyarakat atau calon customer itu udah dapat produk atau dapat knowledge destination lebih awal, lebih detail. Nah, itu yang didapatkan di plusnya. Dan kalau itu dilakukan dengan perlengkapan atau peralatan atau equipment yang benar-benar sesuai ideal ya, itu benar-benar seolah-olah kita memang berasa berada di di tempat tersebut ya. Kalau kita bicara idealnya nih. Jadi memang virtual tour ini pada saat di musim pandemik ini saya bilang memang yang kita lihat sisi positifnya. Positif bahwa ini adalah model yang memang harus kita lakukan, program yang membuat kita bisa terus bertahan, bisa tetap mengeluarkan produk knowledge kita ke masyarakat. Tapi juga pasti ada minusnya. Kalau dari sisi saya sebagai travel agent, saya selalu bilang bahwa kita jangan kebablasan juga gitu loh. Meskipun mungkin pemerintah menganjurkan virtual dulu deh, jangan lakukan dulu perjalanan karena
masih ada lockdown, masih ada pembatasan perjalanan, masih ada syarat penerbangan yang juga cukup ribet sekarang ya, yang mau nggak mau membuat kita susah untuk menjual paket tur gitu loh. Karena untuk terbang masyarakat harus menambah biaya tertentu untuk melakukan tes rapid lah atau PCR lah dan seterusnya. Belum lagi ada persyaratan-persyaratan lain yang mengikut ke regulasi dari daerah atau kota yang dikunjungi. Itu menurut kita masih belum cukup ideal untuk melakukan perjalanan yang sekarang. Nah, virtual ini paling tidak ya udah refreshingnya di lewat kaca dulu deh gitu. Mengobati rindu virtual ini salah satu. Tapi minusnya itu kita jangan sampai kebablasan karena substansinya virtual itu ya ini hanya sementara kalau menurut saya. Makanya saya kalau dilihat pribadi ya dan on behalf Raja Wisata, kita nggak mau ngejadiin ini sebagai bisnis gitu. Kita mau jadiin ini adalah sebagai momen kita berkomunikasi aja sebagai customer ya, bahwa kita masih eksis, masih ada, dan kita terus menerus akan mengeluarkan informasi tentang produknya kita. Jadi meskipun sekarang pandemik, terus terang kita nggak berhenti jualan, Mbak. Tapi memang periode perjalanannya yang kita tarik mundur ke belakang. Kita nggak ngelakuin, kita nggak jualan untuk yang sekarang gitu. Jadi kita nggak berhenti untuk jual aja terus gitu, karena masyarakat harus tahu juga gitu loh bahwa kita masih akan ada gitu loh. Saya sepakat tadi juga bahwa kita ini industri yang paling pertama kena imbas, paling lama sembuhnya. Kalau kita sebagai pelaku nggak bergerak, kita juga ikut mati suri juga gitu loh. Atau kita juga ikut ketakutan sendiri gitu. Nah, ini yang salah, ini yang mungkin juga saya on behalf anggota Asita pengen menitipkan ini ke Pak Ketua. Ayo Pak Ketua kita harus campaign lebih keluar lagi bahwa kita semua sudah harus menginformasikan keluar hal-hal yang positif, bahwa kita tidak takut gitu loh, bahwa industri kita akan sesegera bangkit. Karena kalau nggak begitu, kita mungkin akan jadi industri yang paling cepat mati, paling cepat kena imbas dan paling lama sembuh. Paling terakhir recovery. Karena kita mungkin ya karena kelamaan lockdown, nggak ada aktivitas, nggak ada hal-hal yang kita lakukan ya. Tadi Sukma bilang banyak travel agent yang menutup sementara, iya banyak banget travel agent yang menutup sementara operasional kantor karena mungkin merasa tidak efektif ya. Tidak ada proses yang bisa, tidak ada aktivasi yang bisa dilakukan gitu loh. Nah, ini yang mungkin harus mulai dirubah, bahwa kita sudah harus optimis meskipun kita tidak tahu kapan, tapi paling tidak kita harus terus bersuara keluar bahwa industri kita ini harus segera bangkit gitu, harus sesegera mungkin. Jadi kita nggak boleh berhenti jualan sebenarnya. Harus memperkenalkan destinasi itu jangan berhenti gitu. Karena kalau periode penerbangan kan kita bisa atur, bisa awal tahun, bisa akhir tahun. Tapi kita nggak boleh berhenti sama sekali untuk terus berkomunikasi dengan customer kita. Karena kadang-kadang saya pernah, ini menarik Mbak Sukma, mungkin saya cerita sedikit. Saya pernah ada customer yang nanya saya gitu loh, yang japri ke saya, Mbak Wardah, ini orang udah bisa umroh gitu. Saya bilang belum bisa sekarang karena masih tutup Saudinya gitu kan. Terus tapi kemudian keluar komentar yang menurut saya tuh cukup nampol di kepala saya. Gimana kita mau umroh kalau travel aja takut-takut gitu loh. Artinya mungkin itu yang ditangkap oleh customer sebagian ya, melihat bahwa kalau travelnya nggak aktif, kalau travelnya mungkin kantornya tutup, kemudian travelnya nggak pernah berkomunikasi lagi di sosial media, hilang, nggak punya program, ya mungkin begitulah yang ada di kepala customer gitu loh, bahwa ya kayaknya nggak ada kehidupan untuk traveling gitu. Jadi kitanya harus saat ini semakin harus sering berkomunikasi, semakin harus keluar. Virtual tour ini bagian media salah satu diantaranya. Selain itu kalau kita nggak mau ngelakuin virtual, banyak hal yang bisa kita lakukan di sosial media kita. Kita bisa lakukan live misalnya, kita bisa sekarang banyak ya, ada YouTube, ada podcast,
ada banyak hal yang kita bisa share. Ada dokumentari perjalanan yang bisa kita ulang-ulang kembali, atau kita bisa berbagi tips tentang perjalanan atau objek-objek baru, kekinian yang kita bisa share. Jadi menurut saya jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terlalu asik bervirtual tour sampai kita lupa bahwa kita ini sebenarnya harus aktual tour gitu loh. Bahwa tujuan dari virtual tour ini cuma triggers aja. Kita pengen mudah-mudahan akhir tahun ya Pak Didi ya, kita sudah bisa normal kembali untuk jualan, ya sudah bisa kembali untuk dengan bebas kemana aja gitu. Harus optimis ya. Harus optimis Pak. Harus optimis. Iya, karena travelnya nggak optimis bagaimana dengan ini kan? Iya, itu dari customer loh. Customer sendiri udah bilang gimana kita mau umroh kalau travel aja takut-takut. Nah ini kan ini sebenarnya tantangan buat kita nih agent untuk bagaimana supaya kita harus keluar nih. Bagaimana kita sebagai frontliner di industri pariwisata keluar ke masyarakat untuk nyampe ini loh paketnya, ini safety loh ke sini. Nah ini kan ini nggak gampang pasti untuk bisa, karena pasti after pandemic ini akan ada proses trauma mungkin ya, atau orang masih mungkin ya proses recovery yang nggak akan cepet gitu loh. Kita butuh waktu untuk betul-betul meyakinkan customer untuk ayo traveling lagi, ayo kembali. Ini sudah safety dan seterusnya. Satu hal lagi Mbak Sukma, mungkin salah satu hikmah dari pandemik ini tadi Pak Didi tadi sudah menyampaikan akan ada SOP yang secara automatically mengikut pada perjalanan tour yang dihandle oleh travel agent gitu. Nah inilah bedanya mungkin dan salah satu juga kelemahan dari virtual tour adalah virtual tour ini bisa bikin customer yang cerdas ya, yang mungkin independent traveler itu ngerasa saya udah ikutin virtual tournya nih, udah deh saya tour aja sendiri, saya udah tahu destinasinya. Nah itu bisa jadi minusnya ya. Tapi yang mereka tidak paham adalah, yang mereka tidak tahu adalah bahwa ketika perjalanan yang dihandle oleh travel agent itu akan banyak sekali mengikut SOP yang menyesuaikan pada kondisi pandemik. Jadi itu secara otomatis pasti akan mengikut pada model perjalanan kita ke depan. Misalnya mungkin kita nggak mikirin soal safety kit ya, bagaimana masker itu wajib meskipun tidak musim pandemik. Saya rasa di pesawat kita perlulah memakai masker. Gimana kita harus menyediakan hand sanitizer, itu wajib lah, karena sebelum makan misalnya kita mampir kemana itu kita sudah harus siapkan, meskipun stakeholders di luar, restoran, hotel segala macam mungkin juga secara otomatis akan menyiapkan itu semua. Jadi polanya mungkin juga nanti secara otomatis akan berubah gitu, baik agent ya ataupun nanti stakeholdersnya. Nah inilah pentingnya masyarakat juga paham bahwa mungkin ke depan untuk traveling sendiri tuh masih akan penuh dengan tantangan. Kalau mau safety-nya harusnya mereka ke travel agent. Kenapa? Karena traveling after pandemic ini pasti akan ada tantangannya sendiri. Gitu. Ketika ditangani oleh travel agent, mungkin hal-hal yang berkaitan tentang teknis dan lain-lain itu akan jauh lebih terorganize dan lebih teratur gitu ya. Seperti itu Mbak Sukma. Sebenarnya kan kalau masalah berangkat sendiri nantinya kalau tadi sudah lihat di virtual, kalau saya sih membahayakan juga, karena kan kita tidak tahu seperti apa. Betul. Meskipun sudah ada gambaran ya, ini loh destinasi wisata yang bagus dan sebagainya. Tetapi kan kita tidak tahu. Ada potensi tetap, ada potensi untuk customer tertentu yang tapi itu kecil ya. Kadang-kadang ada customer yang kita kelompokkan dia adalah independent traveler yang kadang-kadang dia nyari informasi di agent kemudian melakukan perjalanan sendiri. Itu ada potensi dari situ. Virtual tour ini bisa jadi salah satu hal minus untuk tipikal traveler seperti ini, tapi nggak banyak lah menurut saya, nggak signifikan numbernya ya. Tapi kalau ditanya minusnya itu salah satu hal yang yang potensi ya. Jadi kita too much information. Jadi travel memberikan terlalu banyak informasi ke customer yang sebenarnya customer itu
belum tentu melakukan aktivasi Ya. di travel. Ini kalau ditanya minusnya ya, minusnya Jadi mungkin virtual. nanti lebih spesifik kali ya, bagusnya virtualnya Harusnya ke depan harusnya bisa difilter lagi. Iya, Iya, untuk iya. menghindari yang Jadi seperti gini itu Mbak kan. Sukma, saya Ya. tambahkan. Ya, Kayak gini. silakan Pak Dede. Travel agent ini adalah industri hospitality. Travel agent ini adalah industri services. Travel agent ini adalah industri yang memberikan komunikasi yang dikatakan tadi Mbak Wardah. Bagaimana dari komunikasi ini kita bisa mendapatkan suatu perencanaan perjalanan yang sangat matang untuk kita menjadikan perjalanan itu suatu packaging. Di mana di dalamnya sudah termasuk tiket perjalanan, di mana di dalam sudah termasuk akomodasi, dia tinggal browsing di akomodasi mana mereka mau stay, disesuaikan dengan budget, disesuaikan dengan dia punya keinginan. Travel agent akan mengurus semua. Di dalam packaging itu dia sudah termasuk guide yang akan menjelaskan, karena orang tur juga tanpa suatu penjelasan oleh tour guide itu sama halnya mereka tur hanya ingin merasakan suatu atmosfer di suatu destinasi, hanya ingin merasakan kuliner tetapi tidak mendapatkan suatu informasi, oh ternyata di daerah ini ada sejarah yang luar biasa. Itulah yang membuat mereka akan menjadikan mereka travelers yang akan terkesan dan membawa kenangan pada saat mereka pulang. Wisatawan Eropa, mereka datang ke Toraja karena mereka mau mendapatkan bukan hanya alam Toraja yang indah dan sejuk, tetapi sejarah dan budaya Toraja yang luar biasa menariknya apabila kita mendapatkan informasi dari seorang guide pada saat kita di destinasi. Itu yang menjadi suatu kenangan yang sangat-sangat unik yang tidak bisa dilupakan dan akan menceritakan ke teman-temannya. Teman-temannya itu akan penasaran dan akan menghubungi travel itu kembali dan akan datang juga. Itu pengalaman yang kami rasakan. Memang dengan adanya OTA ya saya sebut online travel agent yang sekarang marak. Kekurangan OTA adalah kita tidak bisa berkomunikasi dua arah pada saat kita menginginkan suatu informasi ataupun bukan informasi, saran ya. Kita tidak bisa berkomunikasi dua arah sehingga terbatas komponen yang mereka beli itu yang sudah fix, akhirnya ya sama halnya kita makan sayur asam tapi tidak ada garamnya ya. Tidak ada ininya. Nah, hambar gitu seluruh packaging ini harus dikemas semua di dalam suatu bentuk yang namanya hospitality dan services. Dan usia travelers yang 40-50 tahun ke atas itu sudah sangat membutuhkan itu. Memang yang dikatakan bahwa tadi ada kaum milenial yang kadang memilih untuk mereka jalan sendiri, tetapi mereka akan kekurangan informasi kalau tidak membeli suatu paket yang bagian dari suatu perencanaan perjalanan itu. Begitu Mbak Sukma. Jadi memang ini di suatu perjalanan ini memang tidak mudah untuk kita saya mau ke sana, saya cari tiket. Backpackeran gitu Pak ya. Ya, backpackeran, saya cari hotel. Oke, kalau mereka mau menyesuaikan budgetnya. Tetapi salahnya mereka belum konsultasi dulu sama travel agent. Backpacker itu bisa dikonsultasikan dengan travel agent. Bisa Bisa, kenapa tidak? Kami mempunyai networking bisnis yang sangat worldwide di seluruh dunia, Mbak Sukma. Kami mempunyai link dengan semua asosiasi travel di seluruh dunia. Tadi dikatakan Mbak Wardah bahwa Asita harus betul-betul berkoar ke masyarakat. Ini saya tidak henti-hentinya baik secara pribadi ya maupun bukan Asita lagi yang saya angkat, tetapi industri yang sangat tergerus juga di masa pandemi adalah industri MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Itu juga saya suarakan. Jadi saya bukan hanya saya tidak hanya mensumbangsikan diri saya saja lagi untuk dunia pariwisata, tetapi lebih luas lagi di luar pariwisata itu sudah merambah ke bisnis yang namanya meeting, incentive, convention, exhibition. Kebetulan juga Mbak Wardah juga kan memang berasal dari bisnis itu juga kan? Iya. Oleh karena itu saya ingin katakan bahwa saya baik dalam masa pandemi ini maupun di kedepannya nanti saya
tidak akan henti-henti untuk terus baik secara virtual, secara online. Yang kita rindukan adalah sekarang business to business, Mbak Sukma. Ya. Kami sangat merindukan adanya komunikasi bisnis to bisnis dengan mitra kerja kami, yang dari situlah kami bisa memformulasikan suatu paket yang bisa dikemas secara menarik, murah, Cantik. dan unik dan apik. Iya, betul. Demikian Mbak Lebih Sukma. iya. Iya. Jadi kan betul. Jadi ini karena pandemi terbatas ya Pak ya, tidak Iya. bisa Iya. pertemuan untuk membahas. Kalau lewat telepon, WA dan sebagainya kan sepertinya terbatas. Tapi tidak bahas membatasi yang kami detail. untuk tetap berupaya mempromosikan dan menyuarakan bahwa betapa indahnya dunia, betapa indahnya Iya. destinasi yang ada di Indonesia. Betapa mereka harus melakukan traveling gitu loh. Nah, kalau penasaran dan pengen merasakan langsung sensasinya, nabung dari sekarang nanti bisa daftar kan? Siap. Seperti itu. Tadi kalau misalnya kita tidak pakai tour guide juga, kenapa mungkin maksudnya kalau kita ingin keluar ya, jalan-jalan, karena kan biasanya kerepotan juga. Jadi gimana kalau pas sampai di lokasi ternyata hotelnya full misalnya. Apalagi kalau memang itu kayak waktu-waktu tertentu yang memang lagi rame misalnya. Iya. Atau sampai di sana kesulitan aksesnya karena tidak ada yang mengarahkan. Masa baru lagi mau cari. Iya, kalau iya. biasanya seperti itu Pak. Saya ke Ramang-Ramang kan orang bilang kayak di Maros Ji. Tapi itu kan butuh memang tour guide untuk jelaskan soal goanya, soal apa maksudnya, karena rugi rasanya kalau kita datang ke sana dan kita pulang hanya bawa foto saja tapi tidak ada. Sorry, saya potong lagi Mbak Sukma. Iya, Mbak Sukma ini smart travelers. Lanjut. Cuman belum pernah sampai keluar-keluar juga, terbatas karena pekerjaan kan Pak. Nah, tadi sebenarnya ini saya ingin tahu nih bagaimana sebenarnya baik Mbak Wardah selaku ownernya Raja Wisata dan juga Pak Didi nih yang memang memiliki banyak anggota yang sebagai multi bisnis. Yang tadi kan banyak yang mendengarkan lah saran-saran, imbauan dari Pak Didi pastinya, apalagi terkait dengan pariwisata kan. Tentunya tadi kalau kita tahu bagaimana caranya mereka untuk bisa tetap survive di tengah pandemi, tidak ikut tutup ya kan, padahal yang lain sudah berlomba-lomba tutup. Jangan kan travel, hotel saja kan yang mungkin masih ada orang yang memilih untuk nginap, itu kan banyak yang tutup. Info dari Pak siapa namanya yang Klaro itu, Pak Ketua PHRI, Pak Anggiat itu kan sampai 60 lebih ya yang kemarin hotel di Sulawesi. Ya, itu yang tutup dan ada yang sudah mulai buka dan tutup lagi. Artinya memang membutuhkan kolaborasi sebenarnya ini antara travel agent, kemudian di penginapan gitu ya, akomodasi juga stimulan dari pemerintah. Iya. Bagaimana pemerintah memberikan penyampaian kepada masyarakat bahwasanya untuk nginap di hotel misalnya itu aman-aman saja karena mereka sudah safety. Begitupun ketika misalnya ada protokolnya ya. Iya. Cuman kan mungkin sekarang pemerintah lagi menyelesaikan ya, melihat situasi bagaimana supaya semuanya bisa dilakukan lagi secara maksimal seperti dulu. Baik, saya jadi dapat banyak gambaran sebenarnya dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Wardah dan juga Pak Didi. Tapi karena sekarang juga sudah jam 5 lewat nih Pak. Terasa ya? Pengennya nanti kita diskusinya secara langsung, kita ingin mendengarkan paparannya lebih. Ini kan kalau kita bisa bicara ya kan misalnya di warung kopi atau di mana kan pasti lebih asik. Tapi karena pandemi tentunya hal itu tidak bisa dilakukan dalam situasi sekarang. Jadi semoga nanti bisa lah Pak ya. Karena secara langsung juga saya belum pernah ketemu dengan Pak Didi ataupun juga dengan Ibu Wardah lewat WhatsApp aja biasanya. Iya. Masa belum pernah ketemu Pak Didi? Belum pernah saya. Biasanya kan yang sudah sebelumnya. Ketemu memang sama. Iya. Sama Mbak Wardah juga sudah lama enggak ketemu. Lama ketemu Pak Ketua. Tapi lancar di komunikasi ya Pak ya. Lancar komunikasi. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk closing statement masing-masing deh Pak. Lebih ke saya ke Bu Wardah dulu, bagaimana sih harapan ke depannya dan upaya-upaya apa yang akan dilakukan di tengah pandemik ini, dan nanti disusul oleh Pak Didi dan juga sekaligus jadi closing statement kita pada diskusi hari ini. Siap. Baik, sebagai salah satu pelaku industri pariwisata, travel agent, terus terang kita adalah salah satu pihak yang sangat tertampol pandemik. Tapi saya kira ini juga menjadi proses kita untuk memperbaiki diri. Saya bilang
kita punya waktu untuk melihat ke dalam, menyusun kembali target-target kita ke depan. Terus terang selama masa pandemik ini kita mengikuti anjuran pemerintah untuk WFH di beberapa waktu sesuai dengan anjuran pemerintah, tapi untuk Raja Wisata sendiri saat ini kita sudah beroperasi ya secara normal, dan alhamdulillah juga kita sudah menerima PKN Pak dari Poltekpar, adik-adik yang memang saat ini waktunya mereka untuk melakukan praktek kerja nyata sambil belajar tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, proses pandemik ini memang terus terang tantangannya cukup besar, cukup pelik buat kami karena membangun semangat, membangun optimisme di tengah informasi yang yang kadang-kadang kabur, kadang-kadang naik turun lah ibaratnya. Ini memang nggak mudah gitu loh. Tapi kita percaya bahwa ini hanya proses bagian memang yang harus kita lewati, dan bahwa setelah periode ini selesai kita percaya bahwa pariwisata mungkin akan bisa booming kembali karena orang-orang juga mungkin suntuk ya, orang-orang juga butuh refreshing. Makanya kita sebagai pelaku, harusnya kita sebagai pelaku harus optimis, harus terus menyuarakan aspirasi, harus terus bisa menyuarakan hal-hal positif di semua platform kita. Kita sudah harus kalau kita bahas corona mungkin orang-orang udah pada tahu lah bahayanya seperti apa. Kita harus waspadanya bagaimana gitu. Tapi sebagai pelaku bisnis mungkin kita harus simpan itu gitu loh. Kita harus saat ini bagaimana mengelola informasi supaya keluar ini bisa menjadi energi positif untuk orang kembali bisa merencanakan kapan untuk bisa traveling. Akhirnya kita bisa hidup kembali. Ada ratusan pekerja sekarang yang kehilangan pekerjaannya pasca pandemik. Ini harus dihidupin. Ini harus semangat itu harus ada kembali. Dan memang sebagai alternatifnya ya balik lagi memang seperti Pak Ketua, kita harus kreatif memang mencari celah, mencari jalan. Kalau bicara kita nggak dapat apa-apa selama pandemik itu udah pasti. Tapi selalu ada jalan bagi orang-orang yang bergerak dan orang-orang yang mungkin punya kreativitas. Ya alhamdulillah ada aja yang bisa kita kerjain kaitannya sama hal-hal yang kreatif tadi. Tapi satu hal yang ingin kita bangun di sini adalah bahwa ayo sama-sama. Kita juga butuh bantuan Tribun Timur untuk terus bisa menginspirasi Tribuners, pembaca Tribun Timur untuk membedah destinasi untuk melakukan perjalanan nantinya gitu. Jadi sekarang mungkin kita jualan aja gitu. Nanti travelingnya saat kita rasa memang waktunya sudah cukup safety gitu. Jadi buat saya berterima kasih dikasih kesempatan untuk bisa berbicara di forum ini. Sebagai industri pariwisata, sebagai bagian dari member Asita, tentu kita punya semangat yang sama untuk sama-sama bangkit dari pandemik. Ini hanya sebuah proses yang mudah-mudahan kita bisa jadi pemenang, dan setelah proses ini kita bisa jadi lebih baik lagi. Mungkin tadi SOP kita semakin kuat lagi, dan mudah-mudahan masyarakat juga melihat dan semakin mawas diri untuk udah deh, saya ke depan nggak mau lagi traveling sendiri gitu. Better safety-nya yang punya SOP, saya ke travel agent aja deh gitu. Kita berharap seperti itu. Amin. Seperti itu Mbak Sukma, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Didi. Ya, jadi di closing statement ini buat Tribuners dan Travelers, saya ingin sampaikan bahwa karena kita judulnya virtual tour, manfaatkanlah informasi melalui virtual ini untuk menjadikan kita bisa mengetahui banyak informasi dan produk-produk destinasi pariwisata secara virtual atau melalui virtual. Nah, juga kepada industri travel agent secara khusus maupun industri pariwisata secara luas, saya harap kita bisa semangat ya. Sangat banyak hikmah di balik pandemi ini yang kita bisa petik, yang kita bisa menjadikan ini suatu motivasi kita untuk melangkah ke depan. Salah satunya adalah mempersiapkan produk-produk yang ada di industri kita masing-masing, mempersiapkan perencanaan promosi atau pemasaran kita
ya tentunya bekerja sama dengan pemerintah, dengan stakeholder yang lain, ya, mempersiapkan kita punya industri baik secara internal maupun hubungan dengan networking kita di luar sana, ya, termasuk saya menghimbau dan sekali lagi tidak henti-hentinya mengajak industri lain untuk ayolah masuk kantor lah, kita benahi kantor kita dari dalam, paling tidak kita bersih-bersih, paling tidak kita bisa, ya saya rasa saya tidak usah banyak bicara tentang SOP kesehatan. 7 bulan kita sudah belajar, bukan hanya kita, masing-masing individu orang, mulai masyarakat atas sampai bawah, menengah dan lain-lain sudah tahu bahwa ini corona harus dihadapi dengan banyak cara dan berbagai macam cara, ya. Saya tidak usah kita harus memakai masker di tempat umum, menjaga jarak, cuci tangan, sampai ada teman saya katanya dia punya tangan ini, dia punya contekan sudah muncul gara-gara dia cuci terus. Ya, dan itu udah ini. Tapi yang jelas, ayolah kita hidupkan industri kita masuk kantor, kita bersih-bersih, kita benahi, kita mengatur long term, short term plan kita untuk bagaimana menghadapi di masa normal tanpa new, normal tanpa new. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk tetap menyuarakan bahwa negeri ini sangat indah, siapkanlah budget kita untuk bisa jalan, jangan dipaksakan juga karena pasti di masa pandemi, apalagi banyak masyarakat yang terseok-seok juga. Saya tahu kita memang harus bisa save juga untuk itu, ya. Tetapi sekali lagi bahwa perencanaan perjalanan, konsultasi perjalanan dan komunikasi bagaimana nantinya akan melakukan tur itu, datangilah travel agent Anda, datangilah biro perjalanan kepercayaan Anda yang terdekat, yang terpercaya tentunya, juga dia betul-betul menjadi satu travel agent yang representatif, yang memang profesional, ya. Konsultasikanlah perjalanan Anda, ya. Dan untuk pemerintah, kami harap industri ini bisa disupport, kami harap industri kami bisa terus diangkat, ya. Tetap kita bekerja sama, tetapi kami dilindungi secara regulasi bahwa travel agent itu betul-betul mengalami masa sulit seperti yang dikatakan tadi. Kami harus bangkit untuk kembali menggerakkan wisatawan, baik itu inbound tour, ya, yang masuk ke outbound, yang keluar pergerakan wisatawan domestik, ya, penjualan tiket, penjualan dokumen, ya, penjualan wisata ibadah, umroh, ya, Holy Land, haji dan lain-lain sebagainya, karena Asita sangat banyak menaungi segmen bisnis wisata di travel agent. Dan terakhir, tetap kita sama-sama terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita kembali japa-japa. Demikian Mbak Sukma. Sekali lagi saya juga atas nama organisasi maupun individu sangat mengapresiasi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pokful Indonesia. Luar biasa sekali dari dua narasumber Tribun Bisnis Forum pada edisi ke-12 pada hari ini. Dan Tribuner di rumah juga tentunya sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, pengalaman baru, penjelasan baru mengenai dari virtual event virtual tour yang sekarang lagi gencar dilakukan oleh agent travel yang tersebar bukan hanya di visual wisata ya, tapi juga di seluruh Indonesia dan mungkin bahkan di seluruh dunia. Dan beberapa kata sebenarnya yang dapat saya tangkap tadi disampaikan oleh Ibu Wanda dan juga Pak Didi adalah yang pertama adalah bagaimana sebenarnya kita harus tetap kreatif ya di tengah pandemi COVID-19, dan bagaimana kita harus kreatif, semangat, optimis, dan tetap menjalin kolaborasi, dan yang terakhir adalah bagaimana untuk selalu berdoa biar pandemi tetap berlalu. Dan Tribuners di rumah, terima kasih banyak sudah nonton. Ibu Warda, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Sukma. Tribun Timur, Tribuners. Pak Didi, terima kasih banyak Pak sudah bicara banyak hal, sudah memberikan kita mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Semoga segera berlalu dan mudah-mudahan tadi aktualitas yang sudah dilakukan ya secepatnya. Dan saya Sukmawati Ibrahim mewakili Tribun Timur pastinya mengucapkan terima kasih banyak. Pamit dulu dan tentunya jangan lupa untuk
selalu menyaksikan Tribun Bisnis Forum setiap hari Kamis pukul 16.00 WITA. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Wardah dan assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.